Pemerintah terus berupaya mencari solusi agar sistem pensiun ASN tetap berkelanjutan dan tidak semakin membebani APBN. Jumlah ASN yang memasuki masa pensiun terus bertambah setiap tahun, sehingga anggaran pembayaran pensiun pun meningkat signifikan. Selain itu, biaya operasional untuk pengelolaan dan pembayaran manfaat pensiun juga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Jika skema pensiun tidak diperbarui, beban fiskal jangka panjang dapat semakin berat. Lalu, bagaimana sebenarnya tren peningkatan ASN dan anggaran pensiun selama ini? Mari kita bahas bersama dalam laporan siang hari ini mengenai tekanan APBN dan rencana perubahan skema pensiun ASN. Kita mulai dari gambaran mengenai anggaran pensiun ASN. Saat ini, pertumbuhan jumlah ASN secara langsung berdampak pada besarnya anggaran negara untuk pembayaran gaji dan pensiun mereka. Pada tahun 2024, anggaran belanja pegawai yang dialokasikan untuk membayar pensiun ASN, TNI, dan Polri tercatat mencapai sekitar 14,4 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat sekitar 8,96% atau naik kurang lebih 10,4 triliun rupiah dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini tidak hanya disebabkan oleh bertambahnya jumlah ASN yang pensiun, tetapi juga oleh penyesuaian tunjangan dan nilai manfaat pensiun dari pemerintah. Jika tren seperti ini terus berlanjut tanpa perubahan skema, maka anggaran pensiun akan semakin menekan APBN di tahun-tahun mendatang. Selain dana pensiun, biaya operasional untuk pengelolaan dan pembayaran manfaat pensiun juga cukup besar. Contohnya, pada tahun 2018, biaya operasional pembayaran pensiun mencapai 997 miliar rupiah, lalu naik menjadi sekitar 1,01 triliun rupiah pada 2019. Tren kenaikan ini berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Namun, antara 2022 hingga 2024, ada penurunan sekitar 600 miliar rupiah karena adanya efisiensi administrasi dan perbaikan proses pembayaran pensiun. Meski begitu, pada tahun 2025 biaya operasional diperkirakan kembali meningkat. Menurut perhitungan Kementerian Keuangan, angkanya bisa mencapai 850 miliar rupiah, terutama karena bertambahnya jumlah penerima pensiun dan kebutuhan peningkatan biaya administrasi untuk sistem pembayaran yang lebih modern. Selanjutnya, kita melihat perkembangan jumlah penerima manfaat pensiun. Pada tahun 2020, penerima pensiun ASN, TNI, dan POLRI tercatat sekitar 3,2 juta orang. 4 tahun kemudian, pada 2024, jumlah tersebut naik menjadi 3,6 juta orang. Dengan bertambahnya ratusan ribu ASN yang pensiun setiap tahun, tekanan terhadap APBN secara otomatis ikut meningkat. Tanpa perubahan skema yang lebih efisien, proyeksi anggaran pensiun bisa terus membengkak dalam beberapa dekade mendatang. Karena itu, pemerintah kini mulai menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memperbarui skema pensiun ASN agar lebih berkelanjutan. Salah satu perubahan besar yang sedang dipersiapkan adalah peralihan skema pensiun dari sistem pay-as-you-go menjadi skema fully funded. Dalam sistem pay-as-you-go, seluruh pembayaran pensiun ASN ditanggung oleh APBN tahun berjalan, sehingga menjadi beban langsung negara setiap tahun. Sementara dalam skema fully funded, ASN akan ikut berkontribusi melalui iuran atau pemotongan gaji yang kemudian dikelola dalam dana pensiun khusus. Dengan sistem ini, pemerintah berharap beban APBN dapat berkurang sekaligus menciptakan skema pensiun yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga berencana mengubah tata cara pembayaran pensiun. Selama ini, pembayaran pensiun PNS dilakukan oleh PT Taspen Persero dan untuk TNI Polri oleh PT Asabri Persero ke depan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP). Kementerian Keuangan akan mengambil alih fungsi tersebut. Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bakti menjelaskan bahwa DJP memiliki banyak kesamaan fungsi dengan Taspen dan Asabri dalam pengelolaan pembayaran manfaat pensiun. Namun tentu saja, perubahan struktur ini membutuhkan masa transisi serta regulasi yang kuat agar berjalan efektif. Dengan terus meningkatnya jumlah ASN, TNI, dan Polri yang pensiun setiap tahun, pemerintah memang perlu mengambil langkah cepat. Perubahan dari pay-as-you-go ke fully funded menjadi salah satu upaya utama yang sedang disiapkan agar sistem pensiun lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Meskipun prosesnya masih dalam tahap perencanaan dan penyempurnaan, diharapkan beberapa tahun ke depan skema pensiun yang lebih modern dapat diterapkan, sehingga manfaat bagi para pensiunan tetap terjaga tanpa menekan APBN secara berlebihan.
Selanjutnya, kita masuk ke topik yang berbeda terkait pemerataan kualitas pendidikan. Pemerintah menargetkan agar seluruh sekolah di Indonesia dapat mengakses guru-guru terbaik di bidang yang sulit, terutama di daerah pegunungan dan pulau-pulau terpencil. Bahkan di wilayah sekitar Jakarta pun masih banyak sekolah yang kekurangan guru mata pelajaran tertentu. Dengan teknologi pembelajaran jarak jauh berbasis studio terpusat, kini materi pembelajaran bisa disiarkan ke lebih dari 330.000 sekolah. Untuk sekolah yang kesulitan akses internet, kini tersedia teknologi penyedia jaringan yang lebih murah dibanding sistem berbasis satelit seperti Starlink. Pemerintah juga menyiapkan perluasan fasilitas layar pembelajaran. Jika tahun ini sekolah-sekolah baru memiliki 1 layar, maka tahun depan jumlahnya akan ditingkatkan menjadi 3 layar per sekolah. Harapannya pada 2027 jumlah layar bisa bertambah hingga 6 unit, sehingga setiap sekolah memiliki lebih banyak ruang kelas yang mendukung pembelajaran modern. Menurut laporan dari Mendikdasmen, antusiasme siswa semakin meningkat karena materi pelajaran kini lebih interaktif dan menarik.